Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik ya. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, Ibu refleksi terlebih dahulu ya. Siapa yang tidak hadir? Oke, hadir semua ya. Alhamdulillah. Nah, minggu lalu kita sudah membahas mengenai alat-alat optik, yaitu mata dan kacamata. Nah, sekarang kita akan membahas alat-alat optik, yaitu lup. Ada yang tahu apa itu lup? Oke, nah seperti ini lup. Ada yang sudah pernah menggunakan lup? Oke, biasanya lup ini digunakan oleh tukang arloji sebagai alat bantu untuk melihat mesin-mesin arloji yang rusak gitu ya, supaya lebih jelas. Nah, biasanya lup ini juga digunakan untuk melihat detail-detail dari gambar perangko ataupun tulisan yang tulisannya itu kecil supaya tulisannya itu lebih jelas dan besar. Misalnya ini Ibu bawa alat ini, dan ini kan tulisannya kecil ya. Nah, ketika Ibu menggunakan lup, nah tulisannya lebih besar daripada tulisan aslinya. Nah, begitu lup. Jadi apa itu lup? Nah, lup adalah salah satu aplikasi dari lensa. Nah, jadi lup adalah nama yang kita belajar mengenai lup. Lup merupakan aplikasi dari lensa yang menggunakan lensa cembung untuk membentuk suatu bayangan. Jadi apa fungsi lup? Fungsi lup yaitu untuk melihat benda-benda agar ukurannya lebih besar daripada ukuran aslinya. Nah, ketika Ibu seperti ini, ketika Ibu menggunakan lup, nah untuk melihat tulisan ini agar tulisannya lebih besar daripada ukurannya, lihat kan lebih besarnya. Tapi ketika Ibu meletakkan benda ini lebih jauh dari lup, nah seperti kita lihat ini, nah bayangannya dibentuk yang kita lihat itu kenapa kok nggak diperbesar, malah blur ya. Nah, untuk tahu itu semua kita harus tahu bahwa lup di sini menggunakan lensa cembung, yang dimana sifat bayangan dari lensa cembung itu bisa maya dan bisa nyata. Bisa maya bisa dilihat oleh mata kita ketika benda ini diletakkan di antara fokus dan lensa. Nah, itu bisa dilihat oleh mata kita. Akan tetapi jika benda ini diletakkan jauh gitu kan ya, berarti lebih dari fokus sampai tak terhingga, berarti bayangan yang dibentuk itu nyata dan tidak bisa dilihat oleh mata kita atau blur gitunya. Terus bagaimana sih supaya lup ini sesuai dengan fungsinya tadi? Untuk apa? Untuk melihat benda supaya ukurannya itu lebih besar, tegak gitu kan ya, dan bisa dilihat oleh mata kita. Nah, ya, benda itu harus diletakkan di ruang satu, karena di ruang satu itu bayangan yang dibentuk itu adalah maya, tegak, dan diperbesar. Nah, masih ingat kenapa kok bisa seperti itu, Bu? Nah, masih ingat tidak sifat dari pembentukan bayangan dan pembagian dari ruangan? Misalnya di sini ada
Ini ada lensa sumbu utama. Digariskan. Nah, di sini 0, ini lensa ya. Lensa cembung. Nah, 0, terus di sini F. Ini ada 2 F. Di sini F. Ini juga 2 F. Nah, di sini ada ruang benda 1, di sini ruang benda 2, di sini ruang benda 3. Nah, di sini ruang bayangan 4, dan di sini ruang bayangan 1, sini ruang bayangan 2, di sini ruang bayangan 3. Nah, di sini ruang benda 4. Nah, kalau di sebelah kiri sini yaitu bayangan yang dibentuk yaitu maya dan diperbesar. Di sini nyata dan ini besar, ini maya tegak ya, tegak, dan di sini nyata terbalik, nyata dan terbalik. Nah, karena tadi loop kita fungsinya itu diperbesar, kita gunakan di ruang 1. Nah, kalau ruang 1, kenapa buku bayangannya di ruang 4? Masih ingat rumus singkatnya bahwa ruang bayangan ditambah ruang benda sama dengan 5. Berarti kalau ruang bendanya itu adalah di ruang 1, maka ruang bayangan 5 dikurang 1 sama dengan 4. Berarti ruang bayangan yang dibentuk yaitu di ruang 4, yaitu maya, tegak, dan diperbesar. Kenapa kalau diperbesar? Nah, kalau diperbesar itu ruang bayangan lebih besar daripada ruang benda, maka bayangannya itu diperbesar. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, jadi loop itu ada 2 cara penggunaan loop itu, yaitu dengan mata berakomodasi dan mata tidak berakomodasi. Yang pertama kita bahas yaitu dengan mata tidak berakomodasi. Mata tidak berakomodasi. Nah, mata tidak berakomodasi ini ketika benda kita letakkan pas di titik fokus. Jadi sesuai karena dia loop itu menggunakan lensa cembung, jadi pembentukannya itu dengan pembentukan bayangan itu menggunakan sinar-sinar istimewa. Jadi karena berarti pertama tadi yaitu jarak benda berarti itu adalah S, berarti ya S sama dengan F. Berarti sesuai dengan sifat-sifat istimewa, sinar-sinar istimewa. Yang pertama yaitu sinar datang, berarti ini sinar datang ya, ini ada benda ya. Ini sinar datang sejajar dengan sumbu utama. Kemudian
di sini ada fokus ya, berarti dibiaskan melalui titik fokus. Nah, kemudian sinar yang kedua yaitu sinar datang, yaitu melewati pusat lensa, kemudian tidak dibiaskan melainkan diteruskan. Nah, kita perpanjang lagi ya. Jadi ketika kita perpanjang, kedua sinar ini sejajar gitu kan ya. Nah, seperti kita ketahui bahwa bayangan itu terbentuk dengan perpanjangan dari sinar bias. Nah, jadi sinar bias ini kita perpanjang. Kita perpanjang ke atas, ke sebelah kiri. Nah, perpanjang ya. Nah, tampak bahwa kedua sinar ini juga perpanjang, bahwa kedua sinar ini sejajar. Oleh karena itu, bayangan yang dibentuk atau S-aksen itu sama dengan tak terhingga, karena bayangannya itu tidak ketemu titik potongnya. Nah, akan seterusnya seperti itu. Jadi tergantung oleh kekuatan mata kita itu sendiri. Nah, selanjutnya yaitu penggunaan loop dengan mata berakomodasi. Mata berakomodasi. Nah, ketika mata berakomodasi sama seperti yang pertama tadi, yaitu menggunakan sifat-sifat dari sinar-sinar istimewa. Yang pertama yaitu ini ada benda ya, kita letakkan di sini. Nah, kalau mata berakomodasi berarti dalam keadaan mata kita, yaitu lensa mata kita yaitu cembung ya, berarti kurang dari fokus kita, titik fokus kita. Berarti benda kita letakkan di antara 0, ini 0 ya, 0 sampai fokus. Jadi, nah pertama sinar datang sejajar dengan sumbu utama, melewati sumbu utama, kemudian dibiaskan melewati titik fokus. Nah, kemudian sinar yang kedua yaitu sinar datang melalui pusat lensa, kemudian tidak dibiaskan melainkan diteruskan. Tampak bahwa kedua sinar ini tidak sejajar tapi saling menjauh ya. Nah, seperti kita ketahui tadi bahwa bayangan itu terbentuk dari perpotongan dari sinar bias. Nah, berarti kita perpanjang sinar biasnya ke sebelah kiri. Nah, yang di sini juga kita perpanjang. Nah, ketemulah titik potongnya ya. Titik potongnya sini, terbentuklah bayangan. Nah, berarti bayangannya itu diperbesar. Berarti tadi adalah S-nya itu sama dengan SN, titik motor kita. Terus S-aksennya itu sama dengan berapa? Titik potongnya itu S-aksennya itu adalah SN, jadi S jarak bendanya itu antara 0 sampai dengan F atau di ruang 4. Berarti ruang 4. Nah, ini bisa dilihat kan, berarti di ruang 4 itu bayangan yang dibentuk yaitu diperbesar dan tegak gitu kan ya. Oke. Nah, bagaimana sih cara mencari perbesaran dari loop ini supaya besar? Nah, caranya tadi untuk mata tidak berakomodasi. Nah, untuk mata tidak berakomodasi berarti mata dalam keadaan rileks. Berarti kita gunakan rumus biasanya lensa 1/F sama dengan 1/S ditambah 1/S aksen. Nah, karena X aksennya ini tadi tak terhingga, yaitu sinar biasnya tidak ketemu ya, titik potongnya, maka kita ganti. Nah, karena dia
lensa, berarti S aksen di sini adalah min tak terhingga karena bayangan yang dibentuk itu maya. Berarti ketika ini min berarti 1 dibagi tak terhingga. Jadi M sama dengan Sn per F. Sn di sini yaitu titik dekat mata, satuannya cm atau meter, terus F-nya titik api atau titik fokus, S-nya itu jarak benda, S aksennya itu jarak bayangan. Nah, selanjutnya yaitu mata berakomodasi. Sama seperti dalam mata tidak berakomodasi, 1 per F sama dengan 1 per S tambah 1 per Sn. Jadi 1 per F sama dengan 1 per S dikurang 1 per Sn. Jadi didapatkan berarti 1 per S sama dengan 1 per F ini ditambah 1 per Sn. Berarti M sama dengan Sn per S berarti sama dengan Sn ini adalah 1 per F ditambah 1 per Sn. Berarti Fm sama dengan Sn per F ditambah 1. Nah, untuk lebih mengetahui itu semua, Ibu di sini akan melakukan eksperimen sederhana. Untuk eksperimen sederhananya, Ibu di sini menggunakan senter dan Ibu lubangin di sini, Ibu tutup dengan lakban dan ini sebagai benda dan ini sebagai sumber cahayanya. Jadi nanti di sini Ibu letakkan loop di sini. Lihat dong, sini. Terus, nah variasinya yang pertama yaitu 15 cm. Nah kita ukur sini ya, 15 cm berarti letaknya di sini dan nanti 10 cm berarti letaknya di sini. Gitu. Jadi jarak benda atau S-nya itu 10 dengan variasi 10 dan 15. Nah nanti kita atur fokusnya di sini. Nah, nanti kita letakkan di sini. Nah kita atur fokusnya sampai dia benar-benar fokus. Sebelumnya dimatikan terlebih dahulu lampunya. Jadi seperti ini. Nah ini Ibu gunakan senter sebagai benda dan sebagai sinarnya. Nah loop ini Ibu letakkan di sini. Nah, yang pertama yaitu variasi jarak. Jaraknya yaitu 15 cm jarak benda S-nya. Berarti kita letakkan pada sini. Nah, ini berarti jaraknya 15 cm. Nah, berarti 15 pas ya di sini ya. 15 cm. Berarti benda senter ini Ibu hidupkan. Nah, diletakkan. Nah, Nah, jadi ini tadi pas 15 cm kita letakkan ya, harus pas 15 cm. Nah, ini bayangan yang dibentuk seperti ini. Nah, ini kan besar ya bayangannya. Nah, supaya kita di sini akan mencari jarak titik fokusnya. Berarti kita geser, kita cari titik fokusnya. Nah, kita cari fokusnya sampai dia benar-benar fokus. Nah, fokusnya itu di jarak berapa? Nah, jarak ini udah fokus banget ini ya. Berarti pada jarak berapa ini? 7 cm pas nih. Yaitu berarti jarak bayangan pada saat S-nya 15 yaitu 7 cm.
Nah, kita variasi selanjutnya yaitu dengan jarak 10 cm jarak bedanya F-nya cm. Berarti kita hitung ini. Nah, ini 10 cm berarti di sini ya, pas nih. Nah, seperti ini pas. Terus kemudian, nah, seperti ketahui, nah bayangannya dibentuk kan semakin jauh, nah, semakin besar ya. Ketika kita dekatkan semakin kecil. Dan kita cari titik fokusnya yang benar-benar fokus. Kita cari titik fokusnya yang benar-benar fokus, yaitu pada jarak berapa. Ini udah benar-benar fokus ya, bisa dilihat fokus banget. Dan pada jarak berapa? Nah, pada jarak 9 cm. 9 cm. Nah, kita dapat S-nya ini, S aksennya ini, berarti untuk mencari fokus 1 per F sama dengan 1 per S ditambah 1 per S aksen. Nah, berarti 1 per F sama dengan 1 per S-nya tadi berapa? 15 ditambah 1 per 7. Berarti ini kalikan aja ya, 105. Berarti 15 tambahin 7, 22. 1 per F, berarti F sama dengan 105 dibagi 22. Kita gunain kalkulator ya, supaya lebih cepat. 105 dibagi 22 sama dengan berapa? 4,77. Nah, kemudian data yang kedua, 1 per F sama dengan 1 per S tambah 1 per S aksen. 1 per F sama dengan 1 per 15 tambah 1 per 7. Sama dengan 1,15. Ini tadi datanya itu 1 per dengan S-nya berarti ada 10 ya. Di sini 9. Berarti 1 per F sama dengan, kita kalikan saja langsung, yaitu 90, berarti 19 ya. Berarti F sama dengan 90 dibagi 19. Nah, kita cari 90 dibagi 19 itu adalah 4,73. Nah, berarti sekitar segini ya fokusnya. Nah, untuk eksperimen selanjutnya kita akan melakukan eksperimen di luar ruangan, yaitu untuk membuktikan bahwa apakah benar sifat dari lensa cembung itu yaitu konvergen, mengumpulkan sinar. Oke, langsung saja kita ke ruangan. Baik anak-anak, di sini Ibu akan melakukan eksperimen sederhana menggunakan loop atau kaca pembesar. Nah, ini merupakan salah satu alat optik. Nah, loop ini menggunakan lensa cembung yang bersifat konvergen, mengumpulkan sinar. Jadi, ketika sinar matahari datang melalui pusat lensa, kemudian sinar tersebut di sini dikumpulkan. Nah, titik-titik tertentu dikumpulkan atau dibiaskan melalui titik fokus sinar tersebut. Nah, titik fokus inilah yang disebut titik api yang mampu membakar benda-benda yang ada di sini. Langsung saja kita lakukan eksperimennya. Nah, misalkan ini ya. Nah, sini langsung kebakar ya. Jadi ini berarti titik fokusnya berjarak segini. Langsung kita ukur ya. Itu 30 lalu. Nah, 36 cm. Untuk tugas kalian di rumah, kalian buat alat praktikum sederhana. Itu terlalu susah ya. Jadi kalian buat
loop sederhana sekreatif kalian, dan hasil eksperimen tadi yaitu dengan menggunakan alat ini tadi, yaitu dengan jarak benda ini di sini tadi, yaitu dengan variasi jarak 10 sama 15. Nah, yang eksperimen tadi kalian buat kesimpulan dari eksperimen ini. Nah, untuk dikumpulkan minggu depan. Mungkin sekian pertemuan pada pagi hari ini. Ibu cukupkan sekian. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.